gue tuh pengen selalu berusaha kayak gitulah, kayak gue nggak mau kayak menunjukkan cara kerja gue udah gue kerja dalam senyap, ntar tiba-tiba udah gitu aja sih. Udah jadi semua. Oh gitu emang. Keren Serem banget. banget ya. Tampan banget, tampan. Serem banget. Gagah banget Bang Gimbang. So, hari ini Siapa kita di sini? punya ada gue Odek dan ada Bima yang gimbal kalau belum kenal. Ada lagi di sini Bang Andri Hasibuan. Hardcore fans garis keras. Yeah! Andri ini punya brand namanya Super Bloom. Andri ya? Ya, betul. Baru rilis ya, Dri? Maksud gue baru launch atau emang sebenarnya udah lama? Ceritain dikit dong tentang si Super Bloom ini, Dri. Oke. Secara brand sih iya sih ya. New baby born banget lah ya. Kedengeran nggak tapi? Oh, dengeran banget. Kedengeran banget. Clear. Loud and clear. Awalnya sih idenya tuh ngebentuk brand ini tuh udah dari awal 2019. Tapi karena banyaklah hal yang kayak gue masih ragu nih, ini mau arahnya sebenarnya kayak gimana, ini gimana gitu. Terus proses label sama eksekusi di awal itu lumayan makan waktu sih ya. Tapi gue juga nggak mau yang kayak gue bikin brand ini kayak cuman ikut-ikut kayak zaman sekarang lagi hype apa gitu, terus gue ikutan apa gitu. Gue nggak ada kepikiran ke sana, jadi gue berusaha untuk si Super Bloom ini tuh biar kayak lebih sesuatu yang fresh aja lah gitu. Sampai akhirnya ya udahlah kebentuk, mungkin arahnya tuh lebih ke sana kayak gitu sih. Oke. Kalau boleh nanya si Super Bloom ini sebenarnya roots-nya apa sih, Dri? Biasanya kan ada yang roots-nya skate, ada yang roots-nya punk, ada yang roots-nya disco gitu. Kalau lo sendiri roots-nya mana tuh, Dri? Nah, kalau concern dari sisi kayak roots atau arahannya gue ya, sebenarnya kan kalau seandainya gue bikin kita lah ya bikin brand itu kan pasti kayak kebanyakan juga mereka ngangkat-ngangkat entah culture yang saat itu lagi jalan apa di tahun ini tuh kayak lagi gimana, terus movementnya kayak gimana, biasanya kan rata-rata kayak gitu kan. Nah kalau gue ini lebih yang mungkin lebih lirikal statement gitu lah ya. Jadi gue bakalan kayak banyak entah ngambil lirik-lirik yang dari beberapa lagu yang emang relate sama Super Bloom atau band yang emang relate sama Super Bloom. Terus kayak di koleksi yang pertama juga kayak gue udah coba untuk bootleg rip-offin beberapa band gitu, terus ngambil beberapa liriknya gitu buat kayak ya mewakili kayak apa yang emang lagi ada di sekitar gue gitu, terus apa yang emang kayak emosional yang mau gue ungkapin kayak gitu sih, lebih ke sana. Tapi kalau arahannya tuh emang mostly nanti bakalan lebih ke ya youth culture udah pasti lah ya. Terus kayak musik juga kan itu nggak bisa dijauhin dari youth culture kan. Jadi mungkin lebih ke sana sih, tapi kayak gue lebih fun aja lah untuk ngejalanin brand ini gitu. Gue kemarin lihat yang desain lo ada yang Manchester kan, lo ganti, cakep sih, cakep, boleh juga lo. Juga. Dri, mau nanya Dri, sekarang kan kita tahu ini COVID era nih, buat kita semua lah sebenarnya nih kayak nggak bisa dibilang kita bukan bisa bilangnya ini fakta, tapi ini bilang nih kayak sebenarnya transisi sebuah era gitu, dari yang tadinya kita banyak kesempatan, sekarang kesempatan jadi terbatas gitu. Tapi bukan berarti kesempatan ini era COVID ini jadi bikin kita jadi ngasih keterbatasan buat kita gitu. Nah, yang gue pengen tahu sebenarnya di era COVID ini, impact ini era terhadap brand lo tuh gimana sih, Dri gitu? Apakah dari sales-nya, apakah dari support system-nya itu gimana, Dri? Kalau dari sisi sales atau brand sih, gue juga belum begitu begitu melihat secara general ya, karena pertama kan brand gue juga kan kayak baru kan, jadi dan koleksi gue pun ya gue nggak mau berharap rasa syukur ya,
takutnya gue kayak menyumpahi yang mereka yang baru rilis saat si COVID ini ya gitu. Maksud gue kebetulan aja emang rilis brand gue kemarin tuh sebelum wabah bener-bener merebak lah ya gitu. Di Indonesia khususnya gitu. Jadi pas kemarin rilis respon kayak dari teman-teman atau sekitar ya lumayan oke lah gitu. Terus kalau untuk selama si wabah ini udah ada gitu, kalau dari online sih beberapa masih ada lah ya gitu. Tapi gue nggak tahu sih untuk si stokis gue, kan stokis gue si Orbis nih. Nah dari di Orbis aja ya? Gimana? Iya, karena sebagian ada beberapa artikel di stok web Superbloom sendiri pun udah habis kan. Nah itu mungkin ada masih beberapa mungkin lengkap di Orbisnya gitu. Nah nggak tahu tuh untuk ketika si wabah ini ada itu impact-nya tuh gimana gitu. Karena dari sisi sales juga gue belum dapat info sih gitu. Di sana sih. Tapi lu ada ngobrol sama anak-anak sana nggak? Di Orbisnya sendiri dampaknya atau gimana? Oh kalau itu sih gue belum secara ini ya, karena kemarin brand gue pun kayak baru masuk ke sana gitu. Mungkin nanti ketika si sales mungkin ada report sales gitu, mungkin gue baru bisa ngelihat gitu lah ya, lebih ke sana sih. Tapi kalau untuk kayak kita tetap saling support aja apa yang Orbis posting tentang kita gitu, kita bantu juga untuk nge-repost dan lain-lain gitu, mengingatkan customer kalau seandainya kita juga ada di Orbis gitu sih. Kalau impact kayak lo, kalau misalnya produksi di mana, Bor? Lo punya sendiri konveksi atau ada partner lagi? Iya, enggak. Ada di Jakarta sih, di daerah Joglo. Terus kemarin sih gue sempat kontak juga ke mereka karena rencananya pun kan akan gue bakalan bikin koleksi selanjutnya kan di drop 2 gue kan. Terus gue udah nanya ke mereka, terus sebagian besar sih infonya dari kayak garment gitu sih mereka masih jualan, tapi bahkan mereka kemarin kayak ngebuat diskon gitulah, diskon beberapa bahan yang nggak tahu lah, mungkin ada impact juga lah ya dari wabah ini gitu. Kesian juga ya. Tapi mereka kemarin udah. Tapi impactnya udah gue discuss. Impactnya lumayan ke merekanya, atau merekanya gimana menurut lo? Gue sih belum ngobrol terlalu ini sih ya, tapi pas kemarin gue ada kesana juga ke tempat konveksi gue, terus gue ada tanya ke salah satu yang di sana, dia bilang sih untungnya si konveksi ini masih jalan lah gitu. Jadi mungkin ada beberapa entah brand atau gimana mungkin udah masukin antrian duluan kali ya sebelum ini kejadian ya. Ya mungkin mereka jalan. Nah mungkin kita nggak tahu sih setelah ini tuh gimana gitu untuk setelahnya. Gitu sih. Oke. Nah lo kalau ngerjain brand ini sendirian apa ada tim di belakang lo? Enggak. Ya jadi Superbloom itu ada 3 orang. Nah awal banget kebentuknya sih sampai web ada, label ada, desain semua ada tuh, nggak semua lah, akhirnya ada ditambahin sama partner gue gitu. Nah itu awalnya di gue banget gitu. Emang karena awalnya tuh ini tuh kayak gue pengen si ego gue aja sih gitu. Ego gue kalau seandainya gue pengen bikin brand yang gue ngerasa gue banget lah gitu. Jadi kayak misalkan gue ada ide, ada apa gitu, ya gue bisa numpahin ke sini gitu semuanya gitu. Terus akhirnya gue ada ajak salah satu dulu rekan kerja gue di kantor lama, gue desainer namanya Yuda gitu. Nah terus udah kita jalan bareng berdua gitu. Sebelumnya web gue udah coba buat nih, terus tapi gue baru kayak domain, tapi kalau untuk segala layout gitu itu belum gue sama sekali sentuh gitu. Nah akhirnya gue kayak ajak juga partner gue Hendrik namanya, dia dulu sama di rekan kerja di kantor lama gue juga gitu. Jadi bertiga nih ngebangun ini ya. Untuk sekarang gue bertiga. Oke. So far sejauh ini lo bertiga untuk menjaga tetap produktivitas
di Super Bloom-nya atau secara personal itu ada kiat-kiat sendiri nggak sih, Dri? Gue sih selama waktu ya karantina lah ya, kita sebutnya lah ya, karena kan kita melakukan self isolate masing-masing kan. Jadi kayaknya dari kita bertiga tuh emang kita semua juga stay at home juga. Terus paling lebih ke ya kemarin bahasan yang lumayan intens itu kemarin yang bahas buat si kolaborasi sama Pop Up ini kan. Yang buat CSR itu. Terus ya emang karena gue pun akhirnya kerja dari rumah, terus kayak sedikit banyak waktu gue juga ada gitu kan untuk luangnya, jadi ya pelan-pelan gue juga udah kayak akhirnya nyicil juga untuk si next drop ini gitu. Jadi mungkin jatuhnya gue tadi itu nggak ada plan atau target untuk bisa rilis memang dalam waktu dekat ini, enggak, karena baru banget akhir Februari kemarin gue rilis kan. Jadi mungkin gue tadi rencananya itu entah gue bener-bener sebelum Lebaran ada gue ngeluarin mini collection atau apa. Tapi kalau gue melihat dari kayak tren sekarang kayak gini, mungkin kita juga nggak tahu gitu ya keadaan kedepannya kayak gimana gitu. Untuk untuk langsung produksi dan next drop gue akan lebih melarin dikit lah ya gitu. Untuk kedepannya. Agak serem sih soalnya Pak ya. Iya, gue lebih melihatnya ke situ sih, karena kan dari basic gue kan manajemen gitu kan, ekonomi kan, terus di kantor juga kayak gue mainnya data, angka gitu lah ya. Terus kayak gue ngeliat lagi trennya tuh ya kayak di retail pun di kantor gue tuh penjualan tuh impact banget parah gitu. Retail tuh hancur ya Pak ya? Di mall juga nggak ada traffic. Wah, hancur-hancuran banget. Jadi di mall juga udah nggak ada traffic gitu, orang nggak ada yang berani ini. Terus kayak jadi sekarang nih emang seluruhnya pun kita lagi fokus ke online kita gitu. Jadi emang udah mungkin kita berharap besarnya tuh ada di sana lah ya gitu. Mungkin sebagian retail lain pun melakukan hal yang sama gitu. Di sana sih. Jadi makanya kalau misalnya gue dengar sekarang malah bukan nyari profit dulu, tapi gimana caranya kita jaga cash flow-nya steady dulu ya kan. Yang penting cash flow aman, nggak margin belakangan deh gitu ya. Bor, gue mau nanya sekarang, kan kita mau ada collaboration nih antara sama Super Bloom gitu ya. Oke. Iya kan, sebenarnya collaboration kita kan. Gak usah katanya jadi hari ini tuh. Oh serius loh? Keren. Bocoran dikit dong. Oke, gue mau nanya dulu, kenapa tertarik ikutan collaboration ini sih, Pak? Gue tertarik ya, Super Bloom tertarik tuh kayak ya awalnya si Kavi sih yang tiba-tiba kayak ngajak gitu bla bla bla. Terus gue ngelihat dari campaign-nya itu gue lumayan tertarik gitu lah ya. Mungkin banyak juga orang yang udah melakukan entah charity atau apalah ya, mereka melalui brand atau perorangan juga, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi gue ngerasa kayak ya kalau seandainya ada kesempatan buat kayak gue berkontribusi lah ya, berkontribusi yang dalam tanda kutip positif di tengah wabah yang kayak sekarang gini, ya gue ngerasa kenapa enggak kayak gitu sih gitu. Jadi maksudnya kayak mungkin yang pernah disampaikan juga dari tim Pop Up di meeting gitu, mungkin kayak kita pun akan menjadi kayak saksi lah ya. Terus kayak kita pernah juga mengeluarkan kayak produk, dan kita udah pernah mengalami kondisi-kondisi yang kayak ya kita akuin pun sekarang tuh kayak kondisi yang sulit gitu. Sulit ya. Terus gimana cara kita tuh saling kerjasama buat kita saling support dan kayak menguatkan, mengingatkan yang lainnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udah kenapa enggak gitu. Kita melakukan sesuatu hal yang positif gitu, yang mungkin nantinya ada lah ya impact positif untuk audiens atau si customer Super Bloom sendiri gitu. Kita nggak tahu sih. Amin. Itu sih, amin sih. Keren banget loh Bang, membanggakan banget. Bocoran desain dikit dong, Bocoran dong, masa nggak ada foto-foto? Kalau nggak usah foto lah, paling bocoran desain ya. Kalau nggak usah foto lah, kalau nggak desain lo kira-kira akan kayak gimana sih? Terus apa yang mau lo utarakan gitu? Apa ya, kalau buat Super Bloom ya, kemarin sih pas
itu tuh gue kemarin pas ngedesain itu pas banget emang kayak beberapa pas Kavi info terus oh ya udah deh gue coba cari cari ide tuh kira-kira apa yang mau gue buat gitu kan. Terus kayak gue coba langsung sketch aja gitu kan, gambarnya kayak gue tuh pengen ngutarain di desain gue ini tuh kayak beberapa anak muda, kayak ada 3 orang lah ya, cowok gitu, tapi kayak mereka tuh menunjukkan kalau mereka tuh happy gitu, dan di dalam kondisi kayak gitu tuh mereka berusaha kayak ya gimana caranya tuh gue menunjukkan kalau seandainya wabah ini tuh kayak nggak ada impact negatif lah ya buat kita gitu. Mungkin akhirnya banyak yang kayak nantinya si audiens melihat ya kayak oh ya udah emang kita pun diajak untuk sama-sama kuat gitu lah ya gitu. Nah terus kayak gue pakai liriknya si Bob Marley sih yang Three Little Birds yang every little things is gonna be alright gitu. Jadi sadis kayak gue banget. Gue kayak mengajak aja kayak kita nggak perlu worry gimana lah gitu. Ini semuanya secepatnya akan selesai gitu sih. Gue lebih ke sana. Amin. Jadi sebenarnya yang lo mau lakukan adalah berbagi spirit, keep happy during this COVID. Iya. Motherfucker ini ya bro ya. Kita bisa bareng-bareng lah ngadepinnya. Yo, keren. Tapi lo ada ini nggak, Ri? Ada sebuah ajakan atau apa buat lingkaran lo dan teman-teman audiens yang lain di dalam keadaan seperti ini? Apa ya, saran-saran gitu kali ya? Mungkin. Terserah, anything, man. Oh gitu ya, oke. Ya paling kayak buat ya di untuk kondisi kayak sekarang nih ya udahlah, lebih kayak kita mungkin harus jauh lebih sabar dan kayak percaya kayak semuanya tuh ya bakalan selesai lah cepatnya lah gitu ya. Kita optimis terus aja gitu. Terus kayak buat yang work from home gitu ya tetap aja kayak lakuin pekerjaan lo kayak lo ngelakuin kerjaan itu di kantor gitu. Terus kayak untuk stres, gue jujur gue pun ini udah masuk minggu ketiga gue untuk kerja di rumah. Wah gila sih, kayak gue yang banyak hal yang ngebuat gue tuh harus akhirnya kayak ngerubah tata cara gue gitu untuk beradaptasi sama nih keadaan gitu. Kayak mobilitas juga jadi gimana gitu, rutinitas jadi gue bangun tidur biasanya gue ke kantor, terus ini kayak gue stay dan gue padahal gue mampu buat gue keluar gitu, tuh kenapa kok kayak gue nggak bisa gitu. Itu hal yang kesel men, ya nggak sih, kayak wah jadi stres tuh parah gitu, jadi kayak hormon kadang nggak jelas, wah parah deh gitu. Nah, paling kalau iya benar, kalau dari gue tuh paling lebih kayak gue ke hobi gue aja lah ya, kayak udah lo coba yang kayak jalanin dan melihat ini tuh dari sisi positifnya aja gitu. Mungkin akhirnya kayak waktu lo sama keluarga jauh lebih banyak gitu, terus kayak lo pun jadi kayak bisa menghargai gitu, kayak waktu tuh udah benar-benar nggak bisa dibeli gitu. Mungkin akhirnya kayak beberapa dari mereka kayak nyesel kemarin pas keadaan tuh baik gitu, kenapa gue nggak banyak ngabisin waktu sama teman-teman gue gitu, kenapa gue malah kayak kebanyakan di kamar lah, ngurung diri lah dan lain-lain gitu. Terus kondisi kayak sekarang nih ya akhirnya kayak kita tuh merindukan segala hal gitu kan, jadi keluar rumah lah dan lain-lain gitu. Tapi ya udah lakuin aja lah hal apapun yang ngebuat lo tuh seneng gitu. Entah lo digging lagu yang belum pernah lo denger sebelumnya, lo nonton film yang belum pernah lo tonton sebelumnya, atau lo ya lo workout lah, lo apa kayak kan bisa kan kayak. Tapi mungkin ya kadang lo coba aja kayak tetap aja lo kayak harus jaga kontak ke teman-teman di luar gitu. Lo secara casual aja lo, entah lo japri atau lo tanya di grup gimana kabar mereka dan lain-lain gitu. Mungkin kayak satu sama lain yang tadi mereka tuh ngerasa bosen gini-gini, ketika lo mungkin nyapa mereka tuh jadi kayak mereka, wih gila, ada yang ingat gue gini-gini, akhirnya ngobrol kan stres juga jadi kayak berkurang gitu sih, lebih kesana. Mantap sih, harus appreciate small things jadinya ya. Iya, jadi parah banget. Keren banget loh. Sama kayak quote yang dipasang di baju lo nanti. Everything's gonna be alright, brother. Kayak
Ya mungkin sekarang juga jadi banyak banget orang itu yang gue lihat di luar tuh mereka jadi lebih peduli gitu sama kesehatan mereka ya nggak sih? Kayak mereka jadi menjaga pola makan lah, terus kayak asupan vitamin mereka, terus kayak mereka menjaga pola tuh jauh lebih bersih gitu dari mereka yang sebelumnya. Itu kayak banyak hal yang positifnya Good akhirnya. things-nya sih. True.